anugerah yang menakjubkan. Mengapa anugerah yang menakjubkan? Karena terkait dengan kisah ini. Kisah seorang perempuan yang bernama Rahab. Di sini Alkitab mencatat bahwa Rahab adalah seorang perempuan sundal. Kalau saya melihat di terjemahan lain, itu berkata bahwa Rahab adalah seorang perempuan pelacur. Kalau di TikTok, pelakor. Anugerah yang menakjubkan karena keselamatan yang didapatkan oleh seorang pelacur, seorang sundal yang diberikan Tuhan kepada Rahab. Rahab juga bukan orang Israel. Orang Israel, dia orang Kanaan. Orang Kanaan punya Tuhannya sendiri. Mereka punya penyembahan berhala dan mereka tidak mengenal Tuhan orang Israel. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat 31, di situ bagaimana mencatat tentang Rahab ini adalah salah seorang yang juga beriman. Walaupun dia sebagai seorang sundal, itu adalah latar belakang. Anugerah yang menakjubkan itu diberikan Tuhan kepada Rahab. Karena apa? Hidupnya diubahkan Tuhan. Dari latar belakangnya seorang perempuan sundal dan akhirnya Rahab diubahkan Tuhan. Mungkin saat ini kita berpikir, wah, dosa Rahab sangat besar. Karena apa? Seorang pelacur, dan mungkin pikiran kita, seorang pelacur mungkin pekerjaannya yang dosanya sangat besar. Mungkin kita berpikir bahwa tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi berbeda saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana konteks ini ketika Tuhan mengampuni dosa seseorang. Dilakukan oleh Rahab adalah berani mengambil tindakan yang membahayakan hidupnya. Bisa saja ketika dia salah melangkah, dia bisa saja meninggal. Bisa saja Raja Yeriko, dia berkata bahwa dan berkata kepada orang itu, aku tahu. Yang artinya yakin secara pasti melalui melihat dan mengakui. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rahab ketika dia menjawab kepada dua orang pengintai itu, dia berkata bahwa aku tahu. Jadi artinya saudara-saudara, dia yakin secara pasti dan mengakui akan Tuhannya orang Israel. Sehingga dia berkata bahwa dan kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri. Jadi Rahab juga yakin secara pasti terhadap Tuhannya orang Israel. Rahab bukan hanya sekedar tahu ketika orang berkata, kamu kenal Tuhan? Kita juga ikut berkata, iya saya. Tetapi Rahab juga ikut mengalami, bukan hanya berkata saya mengenal Tuhan, tetapi dia juga ikut mengalami Tuhan. Bagaimana dia ikut mengalami Tuhan? Ketika mereka diselamatkan. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadi Rahab bukan tipe orang yang mendengar, ketika dia mendengar bahwa Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, dia juga berkata, iya, memang Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, dan Tuhan luar biasa. Rahab tidak seperti itu, tetapi dia juga ikut mengalami kehebatan Tuhan, dia juga ikut mengalami kedahsyatan Tuhan, dia juga ikut mengalami kehebatan Tuhan. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terkadang kita mungkin terlahir dari orang Kristen. Dari kecil, ketika kita beranjak dewasa, karena bilang saya Kristen, ya saya juga Kristen. Orang bertanya kepada kita, kamu kenal Tuhan? Ya saya kenal Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang saudara. Dia bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi dia juga menyelidiki, sehingga akhirnya dia percaya dan namanya juga terdaftar sebagai salah seorang yang beriman dalam Ibrani 11 ayat 13. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini juga saya bisa melihat bahwa Rahab adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Saya melihat ada hal positif dari pribadi Rahab. Memang ayat 1 memberitahukan kita bahwa dia adalah seorang pelacur. Tetapi juga Rahab bukan hanya seorang pelacur, tetapi akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Dia mencari tahu tentang Tuhan dan akhirnya dia percaya. Dan hal positifnya apa saudara-saudara? Seluruh keluarganya diselamatkan. Ketika orang Israel maju berperang untuk merebut tanah Kanaan,
Di sini karena Rahab yang akhirnya dia mengambil suatu tindakan menyembunyikan dua orang ini. Dan mereka bersumpah bahwa ketika mereka merebut tanah Kanaan, mereka tidak akan membunuh keluarganya Rahab. Asalkan ada tanda dari jendela di mana Rahab menurunkan mereka. Tetapi ketika keluarga Rahab keluar dari rumah itu risiko mereka. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di pasal 6 ayat 25, di situ bagaimana ketika orang Israel sudah di tanah Kanaan, mereka mulai merebut tanah Kanaan. Di situ Alkitab mencatat bahwa seisi rumahnya tidak satu orang pun binasa. Seisi rumahnya tidak satu orang pun yang ditumpas oleh orang Israel. Karena apa saudara-saudara? Karena satu orang itu yang percaya. Seandainya awal pertama dua orang pengintai itu tidak dilindungi oleh Rahab, Rahab tidak berani mengambil risiko karena nyawanya taruhan. Ketika raja orang Yeriko tahu, yang jelas Rahab pasti mati, dibunuh atau dikemanain kita tidak tahu. Tetapi yang jelas itu risiko yang sangat berbahaya karena nyawa taruhannya. Tetapi karena Rahab berani mengambil risiko, karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Karena satu orang ini percaya, akhirnya seluruh keluarganya diselamatkan. Karena Rahab, walaupun dia seorang yang sundal. Nah, di sini saudara-saudara, di sini saya melihat, jadi Rahab walaupun dia adalah seorang yang bersundal, tetapi dia juga tidak mau menyerah dengan keadaan. Dan akhirnya dia juga, karena dia percaya kepada Tuhan melalui jawaban-jawabannya, dia tahu tentang Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan negeri di mana Rahab tinggal kepada orang Israel. Rahab kan awalnya orang Israel kan diperbudak. Mungkin dia kepo, dia cari tahu. Kok bisa seorang bangsa budak ini berjalan yang tadinya laut, tapi mereka bisa melewati, mereka bisa mengalahkan raja orang Amori, yaitu Sihon dan Og. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa tindakan dari Rahab akhirnya keluarganya selamat. Karena apa? Percaya kepada Tuhan, dia berani mengambil risiko. Karena apa? Di sini saya juga melihat bahwa pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan terhadap dua orang pengintai ini. Karena begini, seandainya pada saat itu Rahab tidak ada, atau Rahab tidak meninggalkan, Rahab tidak melindungi mereka, tidak tahu dua nasib orang pengintai ini. Mungkin mereka ketahuan, mereka ditangkap oleh Raja Yeriko, atau bagaimana tidak tahu. Tetapi pertolongan Tuhan melalui Rahab, dan Rahab melindungi dua orang itu. Dan bukan hanya dua orang itu yang selamat. Dua orang itu selamat dari Raja Yeriko, dan juga Rahab menakjubkan, yaitu apa? Keselamatan dari Tuhan. Karena melindungi dua orang itu. Jadi pertolongan Tuhan bukan hanya terhadap Rahab, tetapi terhadap dua pengintai itu juga. Mereka saling menolong. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin latar belakang kita sangat hancur, seperti Rahab, sebagai seorang yang bersundal, sebagai seorang pelacur, ya ini dosanya sangat serius. Tuhan mengubahnya, dan melalui kehidupan Rahab, akhirnya keluarganya diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai hari ini orang bertanya kepada kita, kamu kenal Tuhan? Ya, saya kenal Tuhan. Tetapi kita harus mengalami Tuhan seperti Rahab. Dia bukan saja tahu tentang Tuhan, tetapi dia langsung mengalami Tuhan, yaitu keselamatan yang diberikan Tuhan kepada keluarga Rahab. Walaupun latar belakang kita yang sangat hancur, tetapi Tuhan sanggup mengubah. Ketika Tuhan mengubah seseorang, yang jelas pasti keluarganya juga diselamatkan.